Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq
Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, ayuhal muslimun al-hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza wa aqussukum ala ta'atillahi wa rasulihi la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwan simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fit tawrat wa mathaluhum fil injil. Bapak dan saudara kaum muslimin dan umat yang saya hormati, kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala. Siang ini Jumat 1 Sya'ban 1466 kita ditakdirkan sehat walafiat, ketakwaan meningkat, amal ibadah selalu bertambah, dan tentunya kecintaan kita kepada agama Islam selalu bertambah seiring pengetahuan kita juga bertambah tentang keislaman. Berikutnya salawat dan salam bagi Tuhan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada segenap keluarga beliau, anak cucu, sahabat-sahabat utama, dan salawat juga buat seluruh kaum muslimin sampai akhir zaman. Muslimin yang melaksanakan ajaran Islam dengan benar dan dengan ikhlas, kelak memperoleh syafaat dari Allah melalui yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengulangi firman Allah yang kita bacakan salah satu dan terakhir rukun khutbah di awal tadi adalah surat Al-Fathu, atau bisa juga surat Al-Fatah ayat ke-29. Nanti dilanjutkan kepada Asmaul Nuzul surat Al-Kafirun, sebab-sebab turunnya Al-Kafirun. Muhammadur Rasulullah, Muhammad Rasulullah itu dan Muhammad Rasul Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang yang menyertainya dan bersamanya, kita semua insyaallah tegas keras terhadap kaum kafir. Cuma penjelasan keras di sini tidak main hakim sendiri, tidak adu jodos. Tegas keras terhadap prinsip akidah Islam. Ini perlu diuraikan lebih dalam sebenarnya, tapi karena kita memotivasi bapak-bapak dan saudara kurang ngaji namanya. Tegas dan keras ini prinsip akidah ketauhidan Islam. Berhadapan dengan orang yang kafir. Kafir itu kan dari kata kufra, atau dalam bahasa lainnya kafir, tertutup hatinya. Jadi semua yang tidak Islam kafir, tertutup hatinya. Tapi kafir ini juga ada betul-betul di dalam Islam, dan mengingkar melaksanakan ajaran agama Islam. Ini kafir yang dimaksud tertutup hatinya kepada Islam. Maka
Yaitu soal akidah, soal prinsip akidah tauhid tidak bisa toleransi. Ketika banyak seruan, terutama 10 tahun terakhir ini, rezim yang berkuasa seolah-olah menyudutkan Islam selalu, menyebutkan agama itu di masjid, agama itu soal ibadah, agama itu soal sendiri, urusan sendiri pribadi, kan keliru berat. Tidak sembarang orang yang menyebutkannya, tapi disampaikan selalu sekitar 10 atau 8 tahun lalu. Hidup dari berat. Apapun kegiatan kita dalam hidup, mengisi kehidupan itu ada kaitan keagamaan dan politik, tidak bisa enggak. Yang benar adalah Islam itu meliputi segala aspek kehidupan umat. Tapi soal akidah tidak bisa toleransi, karena kita dituntut toleransi di negara Pancasila. Karena negara kita berdasarkan Pancasila pada Undang-Undang Dasar 45 ayat 1 dijelaskan negara berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaan Islam. Jadi beragama dalam negara ini buat dan berpolitik dan tidak ada beda, tidak ada perbedaan persoalan hidup dan persoalan politik dan agama. Lebih luas tentunya pada saat-saatnya nanti masuk. Tapi sampai ini dulu. Kenapa ketegasan Muhammad itu bertemu ketika kafir Quraisy dan pemimpin-pemimpin fraksi di Mekah? Yang kafir-kafir itu memilih utusan yang berbicara, berdiskusi, mengajak Muhammad berdamai, mengajak Muhammad lebih daripada toleransi. Lalu kita bilang, ya tapi katakan ini awal kisah kenyataan yang akan terjadi di bawah pimpinan Abu Jahal, Abu Sufyan dan tokoh-tokoh lainnya, bahkan yang berkeyakinan yang lain daripada keyakinan agama yang kafir Quraisy, yang turun dari agama moyang mereka, mengajukan kepada Muhammad, tidak usahlah Muhammad engkau baca-baca kepada nenek moyang kami, tidak usahlah Muhammad mencela tuan-tuan yang kami peroleh dari pendahulu-pendahulu kami, tidak usahlah Muhammad engkau ajak semua orang ke tempatmu sholat ini. Hari ini kami mengajakmu supaya damai kota Mekah ini. Kami ikut bersamamu sholat di Masjidil Haram sekitar. Tapi besok di tempat kami menyembah Lata, Uzza, Manata dan Buat di Tuhan-Tuhannya orang kafir Quraisy. Lusanya di tempat Tuhan kami, dan Tuhan Putra ada Tuhan apa? Nabi Muhammad terdiam sejenak. Pada hakikatnya Ibnu Katsir menyebutkan ia tunda pembicaraan sebentar. Ia tunda beberapa saat dan di hatinya tidak sesuai. Lalu turunlah malaikat Jibril menyampaikan, "Qul," katakan Muhammad, "ya ayyuhal kafir," hai orang kafir, "la zulmatakun," saya tidak akan menyembah Tuhan yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma'bud, kamu juga, Anda juga, wala antum, kamu juga tidak usah menyembah Tuhan saya, dan saya tidak akan menyembah Tuhan kalian. Wala ana abidun ma'bud. Sekali lagi, wala antum abiduna ma'bud, kalau memang kalian tidak tahu apa, akum dinukum waliyadi. Ini asbabun nuzul turunnya surat Al-Kafirun yang Rasulullah selalu membaca ayat ini banyak, maksudnya sering, ketika sholat maghrib, ketika sholat sunat,
Dan kita, kebanyakan kita karena hafalannya dari awal kecil-kecil kita ini sampai sekarang kita juga menyukai itu. Bagus. Inilah asbab nuzul. Ketika kafir Quraisy mendengar itu, tidak ada toleransi sama sekali. Soal akidah tidak toleransi. Tapi soal bermasyarakat, soal bersama di kongsi dalam joint venture, kita coba. Soal kerjasama meningkatkan taraf hidup lingkungan kita coba bermasalah. Ada dalam Islam toleransi yang tinggi. Tapi sempat korban dan akidah seseorang karena merasa hidup di Pancasila. Seolah itu pula dia mengucapkan seolah-olah semua agama sama baiknya. Terpatri di hatinya kalimat semua agama. Ia yakini semua agama sama baiknya. Dan harus begitu dalam Pancasila. Orang yang seperti ini sudah keluar dari Islam. Sebab prinsip kita inna dina inna wal Islam. Ya jangan wa may yabtaghi ghairal Islam falan yuqbal minhu. Agama di sisi Allah hanya Islam. Yang mencari dan meyakini dan menjadi agama lain yang diamalkan tidak akan diterima dalam negara kita. Tapi kalau saudara konsiderasi sebuah kantor dengan kita, organisasi kemasyarakatan itu serta mereka atau kita dengan kelompok besar Islam, ini kehebatan. Konsiderasi transaksi berbeli dengan orang yang tidak seagama ini boleh. Harga berjiran tentang bagus. Ini prinsip. Dan ternyata sampai sekarang ini himbauan rezim yang baru 10 tahun terakhir ini mengajak jangan bicara soal agama dan campur politik, kekeliruannya, himbauan-himbauannya terbawa hanyut larut umat Islam. Dan kita tahu Islam sudah disebutkan. Ada roadmap Departemen Pendidikan Kebudayaan Pusat. Penjelasan dan program di sekolahan dari 22 sampai 35 dihapus soal agama. Coba ya. Dan ada hal-hal lain yang menyulitkan kita. Pembina ideologi Pancasila Profesor mengucapkan kalimat yang sangat menyayat hati semua umat Islam di Indonesia bahwa apa? Agama itu katanya musuh Pancasila. Itu berat. Kita sudah tahu penjelasan Pancasila dari mulai Profesor Muhammad Jamin menyatakannya, dijelaskan dalam tulisan-tulisan Muhammad Nasir, orang tua kita Buya Hamka. Hormati pendapat orang lain, hormati keyakinan orang lain tanpa mengorbankan keyakinan. Jadi kalau menyebutkan semua agama sama benar, dia sudah putar, kita tidak sama. Menghormati keyakinan orang lain berarti kita berada di satu payung Pancasila tercinta ini. Dan orang lain itu yang tidak seagama yang tidak menghormati agamanya, dirinya, meyakini agamanya itu yang paling benar tanpa mengejek, menghina, meneror orang-orang yang beragama bukan agama mereka. Ini yang disebutkan di sini. Tentunya kalau kita terangkan dari dosen, enak sekali bicara. Dan alhamdulillah usaha mahasiswa, usaha para khatib, ustaz kita di kota ini dan di seluruh tanah air sebenarnya. Tahun baru yang dikenal dulu banyak bulan-bulan yang tahun baru hampir sudah tidak ada lagi, minimal yang kita tahu di kota ini dan di beberapa kota-kota yang lain. Dulu orang Islam yang berdoa padahal orang Nasrani. Besok tanggal 1 Januari mereka diminta oleh ketua yang tua jangan ada yang keluar rumah. Kalau keluar rumah dicoret dari daftar keluarga mereka.
Siapa yang keluar malam tahun baru? Orang Islam. Pemuda Islam yang tidak tahu diri, yang jarang dibaca soal bacaan. Dan ingat 1 Januari itu adalah menghormati Romulus, dewanya orang Nasrani di Roma. Dan sebenarnya mulai Januari beberapa sampai Desember nama-nama dewa orang Yunani. Itu yang berhormati. Para guru itu menunjukkan tanggal 1 Januari malamnya sama dengan malam Januari yang pertama. Paginya sama, iklimnya sama. Kalau ada beda-beda sedikit sesuai tempat. Rezeki masing-masing kita sudah ada rezeki. Perusahaan tidak perlu disambut dengan segala macam. Dulu bakar-bakar ini, bakar-bakar itu, sekedar membakar tidak apa kita. Tapi yang namanya sampai tengah malam bahkan menunggu pagi, menunggu pacar saja keliru. Apalagi dengan isi-isi dengan desingan suara musik, lagu musik diiringi dengan lagunya tidak sesuai adat dan bersama kita, apalagi dalam acara agama. Itu kelirunya di situ, minuman keras. Bapak-bapak dan saudara ini semua, alhamdulillah kepahaman ini sudah benar. Insya Allah ke depan itu awal bulan Januari 5-6 hari sebelumnya, jangan kita lupakan sejarah. Orang tua kita Profesor Dr. Hamid tahun 1980 diminta oleh rezim waktu itu supaya diucapkan selamat Natal. Sebagai ketua Islam dan sebagai pribadi hak kata diri kata, saya tidak mengucapkan. Kalau memang posisi saya harus digeser, saya siap. Padahal posisinya ketua Islam Indonesia yang sangat tergengsi di hadapan dunia internasional, khususnya negara-negara Muslim pun ulama-ulama di tanah air sangat mengedudukan dia, tapi dia rela siap jabatan hanya sementara. Ya, dan pada mengucapkan selamat. Sekarang apa kata ulama? Selamat Natal itu buat orang Nasrani, Protestan, Katolik. Kelahiran, selamat lahirnya putra Bapa, Tuhan Putra, penebus dosa. Masa kita sudah berlawanan dengan akidah kita. Lalu ada di antara kita yang menyebutkan orang itu kan mengucapkan selamat hari raya bulan. Tidak ada kaitannya sama dengan selamat lahirnya saya sebagai Tuhan penebus dosa. Itu bukan. Silakan diucapkan selamat Natal, silakan kita sambut dengan baik. Tapi jangan lupa selamat Idul Fitri itu orang yang betul-betul puasa juga, betul-betul ikut tarawih, itu ikut majelis ilmu dalam Ramadan. Baru dia bisa menerima ucapan selamat kembali ke fitrah. Tapi jangan samakan itu dengan selamat datang itu haram. Apalagi sekarang ini sudah datang lagi semacam yang menyesatkan dari orang. Salam baru 8 tahun terakhir ini ada salam Om Swastiastu, salam asam-asam. Semoga nanti seorang marah. Tidak perlu marah, tapi terima ini dengan pengetahuan yang benar, saintifik, sejarahnya, dan kapan munculnya. Karena kok ombok salam umat Islam. Selama ini kita berpuluh-puluh tahun siap dengan kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang atau selamat malam, salam sejahtera. Sudah terpati. Sekarang bertambah sampai 6-7 macam. Dan sisi lain dilihatkan dalam ilmu perbandingan agama, 5 yang lain itu salam kan, santi-santi itu ajarannya orang-orang yang merusak akidah kita. Ini harus hati-hati. Seorang pemimpin, apakah dia gubernur, bupati, wali kota, kalau yang dihadapinya ada 1/9 orang yang tidak seagama, bolehlah selamat
buat kita sama siang sama malam. Assalamualaikum. Tidak usah ditambah lagi, itu untuk nasional, karena di nasional macam-macam orang. Ini luar biasa. Jadi pengetahuan seperti ini, wawasan Nusantara, wawasan keislaman perlu diketahui. Terakhir, kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira tadi mengira kebijakan Islam, kebijakan para wali, ustaz, bahkan ustaz di tingkat di pusat, di kota, di desa sama prinsipnya. Jangan kata haram, karena maknanya sangat luar biasa. Apa arti kalimatnya? Kalimat asyhadat kalimat itu artinya ucapan. Aku terima menikahi si anu anak bapak itu ucapan, kan yang tidak kan? Semua itu tadi, mohon maaf kepada jemaah semuanya. Kebiasaan kita di Nawara 20 menit khutbah ini sudah lebih sedikit. Yang penting sasarannya ada sedikit sudah tercapai. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil Islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim ittaqullaha haqqan wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin ya qadir al-hadas. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa dzikrullahi akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Sallu Allah.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وييسرك لليسرى وذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت
فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام